Halo semuanya, pernah nggak sih Anda nanya ke diri sendiri, apa sih sebenarnya puncak kecerdasan kita sebagai manusia? Biasanya kan kalau dengar kata cerdas, yang langsung kepikiran tuh orang jenius pakai jas putih lab, tumpukan buku tebal, atau mungkin ahli debat yang logikanya rumit banget. Tapi, gimana kalau selama ini pandangan kita itu keliru? Gimana kalau definisi kecerdasan yang mati-matian kita kejar itu ternyata cuma secuil dari gambaran yang jauh lebih besar dan menakjubkan? Coba kita bedah sedikit perbandingannya. Di satu sisi, kita punya yang namanya kecerdasan duniawi. Ya, hal-hal kayak punya IQ sampai 200, rentetan gelar akademik yang bergengsi, dan kemampuan mengandalkan logika murni. Itu semua hebat, nggak ada yang salah sama sekali. Tapi coba bandingkan dengan kecerdasan spiritual di sisi lainnya. Ini ngomongin soal keterbukaan hati, kedamaian batin yang absolut, dan kemampuan luar biasa untuk menerima petunjuk ilahi. Nah, di pembahasan kita kali ini, kita bakal melihat pergeseran paradigma yang benar-benar luar biasa. Kita bakal beralih dari sekedar ngejar titel buat kebanggaan semata, menuju pencapaian kapasitas spiritual yang paling tinggi. Selamat datang di uraian mendalam kita kali ini. Fokus kita sekarang adalah membedah esensi dari sebuah teks kuno yang sangat kuat, yaitu surat ke-97 Al-Qadr, yang secara harfiah artinya kemuliaan atau ketetapan. Lewat teks ini, kita bakal nemuin fakta bahwa Al-Qadr itu bukan cuma sekedar catatan sejarah yang terjadi di masa lalu loh. Lebih dari itu, ini adalah sebuah cetak biru, panduan buat kita mencapai puncak kecerdasan tertinggi sebagai ciptaannya. Biar makin terarah, ini dia 5 hal yang bakal kita bahas. Pertama, makna baru dari sebuah kecerdasan. Kedua, rahasia di balik malam kemuliaan. Ketiga, kenapa kualitas mengalahkan kuantitas waktu. Keempat, hadirnya kedamaian sejati. Dan kelima, langkah praktis buat menjemput Lailatul Qadar di dalam diri kita. Yuk, kita mulai. Oke, kita masuk ke poin pertama. Makna baru sebuah kecerdasan, alias mendefinisikan ulang apa itu cerdas. Jadi gini, dalam kerangka mengkaji diri kita sendiri, Al-Qadar itu melambangkan puncak kecerdasan yang bisa dicapai makhluk. Ingat ya, kecerdasan paling mentok itu nggak diukur dari seberapa jago Anda menangin perdebatan. Justru sebaliknya. Kecerdasan tertinggi itu adalah kemampuan atau tepatnya kapasitas Anda untuk menerima. Menerima apa? Menerima wahyu, petunjuk langsung dari Tuhan, dan ilham tingkat tinggi. Tapi logikanya gini, sinyal sekuat apapun dari pusat nggak bakal bisa ditangkap kalau radar di kitanya rusak atau kotor kan? Momen ini cuma bisa terjadi waktu hati kita benar-benar bersih, akal kita tenang, dan jiwa kita siap 100%. Disitulah Anda terhubung langsung sama sumber segala kecerdasan. Lanjut ke bagian 2, rahasia malam kemuliaan dan misteri di balik Lailatul Qadar. Kalau kita perhatikan teksnya, 2 ayat pertama ini bunyinya, sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam kemuliaan. Dan tahukah engkau apakah malam kemuliaan itu? Nah, pertanyaan di kalimat kedua itu sebenarnya pertanyaan retoris loh. Tuhan tuh nggak lagi nunggu jawaban dari kita. Pertanyaan ini sengaja dipakai buat ngasih penekanan yang kuat. Betapa istimewa dan di luar nalar pengalaman spiritual ini. Saking luar biasanya, ini adalah momen yang bahkan kata-kata manusia pun gagal buat menjelaskannya secara utuh. Yang bikin makin merinding adalah kalau kita lihat lapis maknanya. Gimana makna literal itu bergeser jadi makna spiritual yang dalam banget. Secara literal, petunjuk atau Al-Quran turun di waktu malam. Tapi secara spiritual, malam alias lail itu mewakili fase gelap dan sunyi di dalam diri kita. Sebuah momen ketika pikiran kita, yang biasanya super berisik sama hitung-hitungan dan logika duniawi, akhirnya bisa benar-benar terdiam. Nah, di puncak keheningan itulah, kondisi batin kita lagi ideal-idealnya buat nerima petunjuk ilahi. Sekarang kita masuk ke poin ketiga, kualitas mengalahkan kuantitas waktu. Ya, lebih dari 1000 bulan. Di ayat ketiga, muncul nih salah satu pernyataan yang mungkin paling sering kita dengar. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Coba deh renungin bentar kata lebih baik di situ. Ini tuh bukan cuma ngomongin soal panjangnya durasi waktu, tapi tentang bobot nilai yang tak terhingga. Pahala dan dampaknya itu jauh melampaui batasan waktu fisik manusia. Buat gampangnya, coba kita hitung-hitungan sedikit. 1000 bulan itu kalau dikonversi jatuhnya sekitar 83 tahun lebih 4 bulan. Itu umur rata-rata seumur hidup manusia zaman sekarang loh. Pesan yang mau disampaikan di sini benar-benar luar biasa menohok. Satu momen aja, 1 detik aja kesadaran spiritual Anda itu murni dan benar-benar terhubung dengan Sang Pencipta, nilainya itu mengalahkan total 83 tahun rutinitas ibadah yang dilakuin tanpa jiwa alias cuma autopilot.
kualitas secara telak mengalahkan kuantitas. Makanya jangan sampai kita nyanyain malam-malam hening dalam hidup kita. Bagian 4. Hadirnya kedamaian dan petunjuk. Ini murni soal ketenangan spiritual. Teks ini kemudian berlanjut dengan sangat syahdu. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan ruh dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Coba resapi pelan-pelan suasananya. Ada kedamaian mutlak di sana. Ketenangan yang meresap halus dari pekatnya malam sampai akhirnya cahaya pagi itu muncul. Dan ini ngasih gambaran yang super brilian tentang gimana sih ciri-ciri kecerdasan puncak itu bekerja. Secara spiritual, malaikat dan ruh yang turun itu ibarat cahaya inspirasi dan ilham jernih yang masuk memenuhi hati Anda. Terus dampaknya apa? Dampaknya adalah salam, kesejahteraan sejati. Orang yang benar-benar cerdas secara spiritual itu, hidupnya nggak bakal lagi dihantui sama kecemasan duniawi atau overthinking yang bikin gelisah. Mereka punya ketenangan mutlak. Mereka benar-benar berdamai sama Tuhan, sama diri mereka sendiri, dan sama alam semesta. Kedamaian inilah bukti paling nyata dari kecerdasan sejati. Masuk ke bagian kelima sekaligus bagian paling penting, menjemput Lailatul Qadar diri. Gimana cara kita nerapinya? Nah, ini dia poin krusial yang sering kita lewatkan. Lailatul Qadar itu sejatinya enggak melulu terkurung secara fisik di tanggal 17 Ramadan atau 10 malam terakhir aja. Kalau ditarik ke makna spiritualnya, Lailatul Qadar adalah momen kesadaran. Artinya apa? Artinya, momen luar biasa ini bisa dialami kapanpun, oleh siapapun. Syaratnya cuma satu, hati Anda harus dalam kondisi bersih dan siap menerima. Kalau radar di dalam diri Anda udah nyala, sinyal ilahi itu pasti bisa tertangkap. Dari ayat-ayat yang kita bedah tadi, seenggaknya ada 6 langkah praktis yang bisa Anda coba lakuin. Pertama, cari malam Anda sendiri. Maksudnya, cari waktu yang benar-benar sunyi tanpa gangguan HP atau rutinitas. Kedua, bersihkan hati dari beban dan dendam. Ketiga, hadirkan kesadaran penuh, be present, rasakan nafas Anda saat itu juga. Keempat, bacalah petunjuknya perlahan dengan tadabur atau perenungan mendalam. Kelima, berdoalah dengan sangat sungguh-sungguh. Sampai akhirnya yang keenam, Anda bisa ngerasain ketenangan, atau rasa salam itu pelan-pelan datang dan memenuhi dada Anda. Terus Anda tahu nggak doa apa yang secara spesifik diajarin buat nyambut momen puncak ini? Menariknya, doanya itu sama sekali nggak minta kepintaran ekstra, apalagi kekayaan dunia. Doanya berbunyi, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, mencintai pemaafan, maka maafkanlah aku." Fakta ini seakan nampar kita, bahwa puncak tertinggi dari kecerdasan spiritual adalah kerendahan hati. Orang yang paling cerdas bukanlah yang sombong karena pengetahuannya, melainkan mereka yang sadar betul akan segala kekurangannya dan dengan sangat rendah hati memohon ampunan. Ini bukan soal kesombongan intelektual, tapi tentang kepasrahan total. Pada akhirnya, setelah semua pembahasan ini, pilihan kembali ke tangan kita masing-masing. Kecerdasan sejati udah kita redefinisi bareng-bareng. Kemampuan untuk bisa hening, kapasitas untuk menerima petunjuk, dan memiliki kedamaian batin tanpa syarat, itulah puncak kecerdasan kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Jadi, pertanyaan terbesarnya sekarang adalah, akankah Anda menghabiskan seluruh sisa usia yang ada cuma buat mengejar gelar dan validasi dari dunia? Atau Anda bakal mulai meluangkan waktu hening untuk nyari Lailatul Qadar di dalam diri Anda sendiri? Coba deh direnungkan. Sampai jumpa di uraian mendalam kita berikutnya.